to the Baseface Network. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu model-model komunikasi. Yang pertama, itu ada model komunikasi spiral, yaitu komunikasi yang terjalin antar beberapa orang yang saling mempengaruhi. Misalnya, orang pertama menyampaikan kepada orang kedua, dan orang kedua menyampaikan kepada orang ketiga. Lalu, orang ketiga tersebut menyebarkan informasi tersebut ke platform media sosial, sehingga informasi tersebut viral dan akan tersebar luas. Nah, inilah merupakan salah satu bentuk contoh dari komunikasi spiral, yang mana orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi satu sama lain dan akhirnya pesan yang disampaikan tersebut akan tersebar luas. Dalam contoh di video ini, informasi atau pesan yang didapatkan akan disebarkan melalui platform media sosial agar pesan atau informasi tersebut akan tersalurkan kepada khalayak ramai atau akan tersebar luas. Model komunikasi yang kedua yaitu komunikasi sirkuler, yang mana komunikasi yang terjadi itu dua arah. Ada dua orang yang saling mengemukakan pendapatnya, yaitu adanya umpan balik antara satu dengan yang lain. Dalam komunikasi sirkuler, kedudukan antara komunikator dan komunikan seringkali tidak bisa ditujukan secara jelas, karena kedudukan komunikator dan komunikan bisa saja berubah seiring berjalannya komunikasi tersebut. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi sirkuler, yang mana komunikasi tersebut berjalan dua arah. Sang komunikator memberikan informasi atau pesan kepada komunikan, dan komunikan menanggapi pesan tersebut atau memberikan umpan balik. Model komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi linier, yaitu komunikasi yang terjadi hanya satu arah saja, yaitu dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik dari komunikan, sehingga akhirnya komunikan hanya bersifat pasif, yaitu mendengarkan saja, sementara yang aktif hanya komunikatornya saja. Nah, inilah yang disebut dengan komunikasi linier, yang mana sang komunikan tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh komunikator. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mazhab utama dalam komunikasi. Yang pertama itu ada mazhab proses, yaitu suatu kelompok yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan, yang berfokus pada pengirim dan penerima pesan, serta juga berfokus pada efisiensi dan akurasi pesan yang disampaikan. Yang berfungsi untuk melihat bahwa komunikasi sebagai proses di mana seseorang memengaruhi perilaku atau cara berpikir orang lain, serta melihat kegagalan komunikasi yang muncul dan melihat tahapan di dalam proses komunikasi untuk menemukan di mana kegagalan tersebut terjadi. Mazhab yang kedua yaitu mazhab semiotik, yaitu suatu kelompok yang melihat komunikasi sebagai produksi atau pertukaran makna, yang berfokus pada bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan manusia dalam rangka untuk memproduksi sebuah makna. Dengan ini, maka mazhab semiotik menggunakan istilah signifikansi atau pertukaran makna.